Terima kasih, saudaraku. Ini beberapa tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Ya. Bank syariah itu ya berarti basis operasionalnya adalah syariah. Dan konvensional berarti hukum negara konvensional, tidak menggunakan sistem syariah. Ya ini meskipun materi buat IPS, tapi IPA juga kudu tahu. Artinya hukum terkait dengan syariah perbankan, syariah banking gitu ya, harus tahu. Karena nanti siapa tahu kalian lulusan IPA jadi kepala cabang bank syariah mandiri di mana gitu kan, atau jadi direktur utama, atau jadi komisaris gitu. Bisa jadi kan. Ini sebagai bekal dasar aja. Siswa mengetahui sejarah ekonomi syariah. Ya, nanti perkembangan sejarahnya bisa diketahui, nanti saya jelasin. Terus siswa mengetahui tentang riba dan tahapan pengharamannya di dalam Al-Quran. 4. Siswa mengetahui sejarah bank syariah di Indonesia dari awal kemunculannya dan sampai sekarang. Terus akad-akad yang berlangsung dalam perbankan syariah. Transaksinya apa aja sih gitu? Apa simpan pinjam doang, apa kredit, ya, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas. Oke, kita masuk yang pertama. Bisa diperhatikan di situ bahwa Islam adalah sebuah sistem yang sempurna. Ya. Jadi Islam itu ada, kalau dibagi itu jadi 3 poin besar ya. Ada akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu bagian yang mengurusi tentang keyakinan ya. Akidah itu keyakinan iman ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari kiamat, pada takdir baik dan buruk ya. Ini akidah. Kayak keyakinan bahwa setiap orang itu bakal meninggal, setiap orang bakal mati, cuman sebabnya beda-beda, itu juga bagian dari akidah. Artinya bahwa hidup manusia itu terbatas, itu bagian dari akidah, percaya kepada hari akhir. Maka akhir-akhir ini kan kalau kita perhatiin negara kita itu dirundung berbagai bencana ya. Ada mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, terus gempa di Mamuju ya, terus banjir di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, kemudian ini kemarin nih sore di Cisarua ya, puncak banjir juga tuh, Kali Ciliwung, erupsi Merapi, erupsi Semeru. Jadi kayak sebuah, sampai media-media barat itu memuat berita tentang bencana yang bertubi-tubi menimpa di negara kita. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa sampai ini terjadi? Ini bagian dari iman. Oh, berarti pengennya Allah mungkin agar manusia itu back to Allah, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Memurnikan keyakinan. Akidah. Islam itu terbangun dari itu, sisi akidah. Keyakinan, yakin, iman. Ya. Apa patokannya? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu akidah. Terus bagian yang kedua, Islam itu adalah masuk ke bagian syariah. Syariah itu hukum. Ya, hukum-hukum yang ada. Hukum-hukum. Dan bagian yang ketiga, ini adalah akhlak. Ya. Akhlak itu moral, perilaku. Jadi lengkap. Jadi sistem hidup Islam itu lengkap. Bagian spiritualnya ada, bagian hukumnya ada, terus bagian moralnya ada. Di 3 poin ini. Nah, kemudian syariah ini terbagi 2. Ada syariah yang mengurusi hukum-hukum ibadah.
Yang termasuk ibadah apa aja Nasifa? Yang kamu tahu yang termasuk ibadah. Nas, si, faiza. Ibadah adalah dengar gak sih Nasifa? Ibadah apa Nasifa? Kamu gimana mikirin apa sih? Sarapan dulu sana. Minum-minum apa gitu? Chat time apa minum haus? Enggak haus ya pagi-pagi masa haus. Ibadah apa Nas? Ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ya apa? Contohnya apa? Iya contohnya. Sholat. Nah ya, pengen nanya doang sih biar kamu nggak bengong. Ntar bengong ada yang datang lagi, nyamuk. Muamalah itu interaksi ya dengan apa? Sama manusia, itu muamalah. Nanti ada hukum, pidana, perdata, hubungan publik ya, publik internal, sesama umat Islam, eksternal dengan non Muslim. Nanti ada hubungan internasional, melahirkan sisi politik, ekonomi, administrasi, sampai perdagangan dan sampai selesai itu diatur oleh Islam. Ya, jadi Islam itu bukan hanya sholat doang, tapi ya memang sistem yang ngatur semuanya. Itu bukti bahwa Islam adalah sistem hidup yang sempurna. Oke, lanjut. Nah, apa makna syariat? Syariat ini terbagi jadi dua. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab syariah atau syara', ya artinya jalan yang dilewati menuju sumber air. Jalan, mazhab, aturan, undang-undang, bahasa. Secara istilah adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk manusia, baik terkait akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak, ataupun terkait hubungan makhluk dengan Allah ataupun hubungan antar sesama manusia. Ini yang dimaksud dengan syariat. Berikutnya, syariah itu ada tujuannya. Kenapa syariat diturunkan Allah? Kenapa aturan-aturan itu ada? Ini buat ngejaga ini. Ya, coba dibaca Haura, Haura baca Haura. Haura, Haura, dengar Haura? Ya, dengar. Silakan baca. Pemeliharaan agama atau hifzuddin, pemeliharaan jiwa, hifzun nafs, pemeliharaan akal, hifzun naql, pemeliharaan keturunan, hifzun nasl, pemeliharaan harta atau hifzul mal. Iya, mantep nih bahasa Arab. Siapa sih guru bahasa Arab? Asyik. Pak Gupron ya. Oke, melihara agama. Maksudnya bahwa Islam itu melindungi orang yang beragama, pemeluk agama, baik Islam itu sendiri atau agama lain. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama dengan iming-iming tertentu, dengan apa bujukan atau dengan intimidasi, tekanan atau dengan tekanan hukum juga. Kamu kalau nggak masuk Islam, penjarain ya. Nggak seperti itu. Islam nggak kayak gitu. Ya, jadi orang dilindungi untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Dua, memelihara jiwa, hifdun nafs, jiwa, nyawa dilindungi. Nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain yang bukan hak. Nggak boleh menyakiti orang lain, menyakiti baik secara fisik ya atau menyakiti secara perasaannya. Perasaan. Aduh, maksudnya ini apa? Benci, ya jengkel, gitu, atau dendam, nggak boleh ya dalam Islam. Itu melihara jiwa. Kemudian akal juga dilindungi dalam Islam. Segala sesuatu yang merusak akal itu, ini nggak ada di slide ya, kamu pahami aja makna dari apa melihara agama, apa melihara jiwa. Ini saya record sih, nanti kamu tinggal baca aja, dengerin. Ntar kalau saya nanya di
UB, apa yang dimaksud bahwa tujuan syariat Islam itu memelihara akal atau memelihara jiwa apa? Tadi direview aja. Nah, memelihara akal itu bahwa Islam itu melindungi hasil karya akal. Hasil karya akal itu misalnya apa? Buku atau kalian nanti kalau jadi profesor menemukan vaksin yang harus disuntik, ya sekarang kan vaksin COVID itu harus disuntikkan. Nanti kalian bisa nemuin vaksin itu yang cuma dihirup, dihirup. Jadi nggak usah orang disuntik ketakutan ya kan, dihirup. Atau nanti vaksin itu berupa aromaterapi, keren tuh. Jadi taruh di kamar ya kan, asap itu sambil tidur udah tervaksin, udah sehat. Bisa jadi tuh nanti namanya ilmu pengetahuan berkembang, ya kan. Kalau misalnya sekarang masih menggunakan material-material yang belum halal misalnya, nanti kamu bisa bikin vaksinnya itu dari pizza misalnya. Jadi orang nggak takut lagi di vaksin. Dia makan pizza dia udah jadi apaan sih Pak? Ya gitulah. Oke ya. Melihara akal. Terus keturunan, ya keturunan. Jadi makanya saya ulang, segala sesuatu yang merusak akal itu diharamkan dan nggak boleh. Yang rusak akal apa? Coba saya tanya Syarifah Fauzan, ya namanya sama. Syarifah Fauzan. Syarifah, yang merusak akal apa? Kayak alkohol gitu. Alkohol, apalagi? Obat. Ya tontonan yang negatif, narkoba, semua itu diharamkan dalam Islam. Ini maksud dari pemeliharaan akal. 4, memelihara keturunan, hifdun nasal. Nasab atau keturunan itu dilindungi dalam agama Islam. Sehingga orang harus jelas asal-usul keturunannya. Maka kamu seorang perempuan kalau mau nikah nanti kan harus ada wali. Wali itu ya bapakmu, ayahmu, ya orang tuamu. Ini Raisa Farzana binti siapa? Akan nikah dengan siapa? Kan gitu. Itu bintinya harus jelas. Dalam Islam tuh binti itu didapat ketika dia memang orang tuanya sebagai orang tua yang secara legal sudah melangsungkan pernikahan sehingga anaknya legal. Kalau ilegal, ilegal itu bisa jadi belum memenuhi syarat-syarat dikatakan legal, misalnya perzinahan atau di luar pernikahan seperti itu. Ini keturunannya. Karena nanti terkait dengan keturunan itu ada hak perwalian, hak wasiat, hak waris itu juga dari keturunan. Terakhir, memelihara harta. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh mengambil harta yang bukan milik kita, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak ya. Dipastikan bahwa kita mencari nafkah mengumpulkan harta itu dari sumber-sumber yang halal, bukan dari sumber-sumber yang haram. Karena yang halal itu menenangkan, yang haram itu ya haram, namanya juga haram, dosa. Kayak gitu. Ini tujuan dari syariat Islam. Sampai situ ada yang mau didiskusikan? Biar nggak terlalu banyak yang saya jelasin. Ada yang mau nanya mungkin? Ada? Ada guys? Nggak ada guys? Aduh, tak ada. Kita lanjut ya. Oke lanjut. Sampai tadi mana ya? Ini udah. Kelihatan di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Nah, kalau tadi saya sudah jelasin tentang syariat, apa sih syariat Pak? Saya nggak ngerti Pak.
Terus apa bedanya syariat dengan fikih? Ini dia. Coba tolong baca sebelum saya jelasin. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oh, pada off cam, oi. Siapa ya? Malva, Malva. Hadir Malva? Iya, Pak. Oke, coba baca Malva sebelum saya jelasin. Bedaan antara syariat dan fikih sampai habis. Apa perbedaan antara syariah dan fikih? Syariat. Objek syariat bersifat umum karena mencakup segala tuntutan Allah yang diberikan kepada manusia, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. 2. Kebenarannya absolut pasti karena Allah yang menurunkan. 3. Bersifat abadi, universal, fundamental. 4. Menunjukkan kesatuan Islam. Fikih. 1. Objek fikih bersifat khusus, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. 2. Kebenaran relatif karena produk dan metode ijtihad manusia. 3. Tidak abadi, lokal, dan instrumental. 4. Menunjukkan keberagaman Islam. Gimana sih? Keragaman Islam. Terus? Ya, ini dia saya jelasin. Ya. Kok feedback sih ya? Oke. Syariat dan fikih. Jadi gini gampangannya. Kalau syariat itu sifatnya umum. Kalau fikih khusus, ya. Syariat itu hukum dari Allah semuanya. Akidah, ibadah, muamalah. Nah, kalau fikih itu hanya hukum-hukum yang spesifik, ya hukum sholat, jamak, hukum puasa bagi yang sedang dalam perjalanan, atau hukum sholat tapi tidak ditemukan air, ya bagaimana wudhunya, itu hukum fikih. Ya, kemudian syariat itu kebenarannya absolut, pasti, nggak ada yang bisa menyangkal bahwa Allah itu yang menciptakan dunia ini, itu kebenaran absolut. Ya, bahwa Allah itu yang menguasai dunia dan akhirat itu absolut. Memang kebenaran yang pasti, ya. Mungkin enggak. Sampai orang-orang non muslim itu juga mengakui bahwa ada kekuatan besar yang dibalik penciptaan langit dan bumi. Mereka bilang the God, gitu ya, Tuhan. Meskipun mereka nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak masuk Islam. Karena kebenarannya tuh absolut, pasti. Nah, kalau fikih itu relatif. Makanya fikih itu terbagi ada mazhab-mazhab, ya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Misalnya kalau mazhab Syafi'i dia subuh kunut, kalau Hambali nggak kunut, ya. Kemudian kalau mazhab Syafi'i itu kalau zikirnya habis sholat itu dikeraskan atau terdengar. Kalau mazhab Hambali dan yang lainnya enggak. Itu boleh karena eh, berasal dari metode ijtihad. Ijtihad kamu tahu kan hasil olah akal manusia yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Itu fikih. Terus syariat itu bersifat abadi, universal, ya. Sedangkan fikih itu nggak abadi. Fikih itu bisa berubah-ubah, ya. Berubah-ubah dalam masalah gini. Contoh, ketika sholat normal kan soft harus dirapatkan, ya kan. Kalau kamu sholat jamaah gitu ya, sufu vakum, luruskan sopnya. Nah kalau dalam kondisi sekarang kan sopnya dipisahin, ada 1,5 meter, ada yang semeter, ya kan. Bahkan tawaf di Masjidil Haram itu ngelilingin Ka'bah kan berjarak tuh. Jadi kan relatif, nggak mutlak, tergantung kondisional, ya, berdasarkan momen, berdasarkan kondisi hal tertentu. Ini tidak abadi. Fikih itu sifatnya lokal dan instrumen-instrumen hanya tambahan. Syariat itu menunjukkan bahwa Islam itu satu, ya. Satu, Allah satu, Rasul satu, ya. Rasulullah satu, kitab Al-Quran itu satu. Sedangkan fikih menunjukkan keragaman Islam. Oh ya, ada yang
kunut, ada yang tidak, ada yang baca basmalah keras, ada yang tidak. Itu beda syariah dan fikih. Baik, sejarah perkembangan ekonomi syariah ini ada 3 tahap. Ya. Tahap pertama, kemudian ini disebut dengan periode klasik. Ya. Yaitu sejak Nabi dilahirkan menjadi Rasul, diangkat jadi Rasul sampai tahun 1500 atau masa dinasti Andalusia itu Umayyah ya. Nanti kita bahas dinasti Umayyah. Kedua itu periode stagnasi atau transisi dimulai tahun 1500 hingga 1950. Ini masa keruntuhan Turki Utsmani. Jadi tidak ada perkembangan lagi, stagnan ya. Karena perpindahan antara masa klasik dengan masa modern. Nah, fase ketiga itu periode resurgensi atau kebangkitan kembali dimulai tahun 1960 hingga sekarang. Nah, periode ketiga itu ya sudah modern zaman sekarang. Tahap pertama adalah fase yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi Islam. Ini fase yang muncul selama kurang lebih 9 abad. Dan meskipun dari awal Nabi, sahabat, tabiin itu nggak menyebut ini sebagai teori ekonomi, tapi Nabi dan para sahabat itu melakukan aktivitas ekonomi syariah kayak penentuan harga pasar, penentuan pajak, zakat, ya, dan juga pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Kayak zaman Umar bin Khattab itu membangun Baitul Mal. Baitul Mal itu kayak bank. Jadi orang bisa pinjam, orang bisa minta pinjaman dari Baitul Mal seperti itu. Kemudian sejumlah tokoh ulama yang terkemuka pada saat itu adalah Abu Yusuf, Abu Ubaid, Imam Al-Ghazali, kamu dengar Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun Al-Makrizi dan lain-lain. Ini tahap pertama. Tahap kedua, perkembangan ekonomi Islam mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada teori ini. Pada fase ini yang menjadi representasi utama adalah dinasti Turki Utsmani, ya, mengembangkan wakaf tunai. Kemudian dikembangkan lagi oleh Muhammad Abduh, dan pada saat tahap kedua ini sudah ada perkembangan ekonomi di barat, ya, di Eropa, di barat. 3, merupakan tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Saat ini para ekonomi Islam sedang melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab tantangan dunia. Itu sejarahnya. Kemudian ini yang dimaksud dengan riba, pengertian riba ini maksudnya apa, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau nanyain sesuatu? Ada yang bertanya? Untuk bahan ajar sudah saya share di CR ya. Terus bentar. Bukan ini. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Sebentar.
Bentar ya. Saya lagi ingin GCR. Bentar aja. Ada yang mau nanya mungkin? Ada yang bertanya? Ada yang nanya? Ada? Pada mau nanya ya? Nanya dong. Biar bisa dijawab. Oke. Coba kamu masuk ke GCR masing-masing. Di situ ada tugas. Tugasnya gampang kok. Cuman ngasih kesimpulan. Ini dia. Bukan ya. Ya. Kelihatan di situ. Kamu masuk ke YouTube-nya. Ini diklik aja, ya. Nanti ada 5 perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kamu ketik di komen di bawah ini, di bawah sini ya, komen. Jangan lupa like dan subrek. Aduh. Ya udah, kerjain aja sih. Kalau udah istirahat. Itu YouTube saya dong. Dukung biar kayak Bapau Family. Bapau Family. Oke, thank you ya yang udah.